Hai guys, di video kali ini aku bakal cerita kalian pada nanya dan pada penasaran kok bisa sih aku jadi join ke bin, um, uh, industri bintang film panas gitu. Ya aku bakal cerita pokoknya awal mulanya bagaimana dan aku juga bakal cerita behind the scene terus bagaimana bisa join ke dunia bintang film panas. Aku bakal cerita di akhir video, ya tonton aja pokoknya. Tapi sebelum itu jangan lupa support channel aku ya supaya aku sering buat rajin-rajin buat konten YouTube buat kalian. Dengan cara dia subscribe, di like, di share ke sosial media kalian pokoknya. Ya, aku bakal cerita awal mulanya kenapa aku bisa join bintang film panas. Itu awal mulanya tahun 2016 ya. Kalau nggak salah sih ya. Aku follow Instagramnya Tim Kruger. Kalian pasti tahu dia adalah salah satu produser, ada pemilik ternama salah satu di industri sesama jenis film panas. Ya, dan setelah beberapa bulan kalau nggak salah dia notice kalau aku follow dia dan akhirnya dia follow back aku dan aku mulai memberanikan diri message dia terus nulis dia gitu dan kalau nggak salah aku nulis intinya aku pingin join ke Indah Studio dia. eh, Dia answernya sangat, ya dia bilang it's okay ya, boleh gitu. Ya akhirnya kita mulai chat gitu dan aku nanya sama ke dia kapan aku bisa start join ke maksudnya start mulai syuting. Tapi aku bilang sama dia tahun 2016 itu belum belum ready sih dan aku nanya ke dia aku perlu casting atau tidak. Nggak perlu sama sekali ya. Dan akhirnya tahun 2017 aku bulan 2 2017 bulan 2 kalau nggak salah aku mulai syuting pertama kali sama studionya Tim Kruger. Aku bakal tunjukin foto kayak ya. Ini aku fotonya tahun 2017, foto bareng sama dia. Terus aku 2017 bulan 2 aku syuting pertama kali ke studio dia dan aku terbang, maksudnya kita syutingnya di Barcelona di Spain. Aku dari Hamburg terbang ke Barcelona. Jadi lucu sih sebenarnya. Jadi aku dulu aku kerja di bar gitu, kerja di bar. Jadi malamnya aku kerja, jadi paginya itu aku harus terbang ke Barcelona untuk syuting. Jadi aku belum tidur sama sekali karena aku selesai kerja itu jam 4 pagi kok. Jam 4 pagi aku baru selesai kerja dan pesawat itu jam 7 dan nggak mungkin aku tidur. Beda tiga, maksudnya ada ruang waktu 3 jam aku bisa tidur. Dan aku akhirnya tidak tidur. Itu aku capek banget, ngantuk banget. Jadi jam 7 pagi pesawat aku dan aku terbang ke Barcelona. Jadi aku belum tidur sama sekali. Capek banget, mataku merah dan aku message ke dia. Karena aku takut gitu. This is my first time, so yeah. I don't want to be terrible. Aku setelah aku di Barcelona, aku message ke dia, aku tanya ke dia, ada ini nggak, ada tetes air mata karena mataku merah banget karena belum tidur sama sekali, ngantuk banget. Jadi ya, dan aku disuruh ke tempatnya dia, terus ke tempatnya dia, aku naik taksi ke tempatnya dia. I'm so excited because I wanna meet the biggest porn actor. It's so famous one. Everybody, I mean like almost gay knows him. Ya, hampir semua gay tahu siapa dia gitu. Dan aku kemudian dia greeting aku di depan pintu dan halo dan say hello. Ya pokoknya, ya maksudnya gimana? Ya, ya akhirnya aku sampai ke rumahnya dia dan aku maksudnya nervous, maksudnya terus ini jantung aku berdebar-debar karena pingin banget ketemu sama Tim Kruger. Pasti kalian juga pingin kan ketemu sama Tim Kruger ya. Dan akhirnya dia nyapa aku depan pintu greeting, dan I feel, oh my god, finally I can meet him. Yeah, because I'm from Indonesia and because I so often about his videos. Yeah, it's very so humble, so friendly. Ya, pokoknya dan aku sampai udah greeting dia dan aku masuk ke apartemen dia dan produsernya, maksudnya salah satu partner kerja dia
udah nyiapin kontrak dan semuanya, dan mereka pada nanya nama aku siapa, terus aku bilang asalku dari mana gitu, semua kontrak udah disiapin, udah harus aku mesti isi semua registrasi sebagai model. Aku sempat berpikir nggak mau bilang dari Indonesia karena aku takut, karena orang Indonesia bagaimana gitu. Aku bisa bohong aja aku bukan dari Indonesia, dari negara mana aja gitu. Tapi ya nggak mungkin dong aku juga, ya bagaimana sih namanya orang Indonesia, aku takut sama keluarga aku dan sebagainya, family, teman-teman aku gitu. Aku masih consider untuk mungkin untuk memilih untuk bilang aku dari Indonesia. Tapi di salah satu sisi aku bangga jadi Indonesia, walaupun pekerjaan aku ini bukan sesuatu bisa dibanggain. Ya akhirnya aku bilang aku dari Indonesia. Ya, dan aku udah si pemulih dari Indonesia dan sebagainya. Setelah itu aku prepare untuk syuting film panas. Ya. Dan setelah aku mandi, aku pergi ke hotel untuk syuting pertama kali. Aku bukan sama tim Kruger. Syuting pertama kali itu aku sama Foster Rivera namanya dia. Jadi kita ke hotel dan aku akhirnya ketemu sama partner aku untuk syuting bareng sama dia. Maksudnya ya orangnya juga baik banget sih, karena dia tahu, semua kru member tahu aku, this is my first time, I don't have experience about misalnya I don't have experience to have shooting a porn movie, and all the crews, semua member crewnya dia bilang, kameramen, produser, dan partner kerja aku itu, mereka, karena aku tahu aku nervous banget ini karena itu pertama aku buat film video, jadi mereka maksudnya gimana sih bahasa Indonesia merilekskan aku, jadi don't worry, don't be nervous, I know this is your first time, and so on and so on. Ya jadi akhirnya kita mulai semua prepare kamera dan semua untuk lighting, kita testing sebagainya. Ya, aku juga bakal cerita bagaimana sih behind the scene. Aku bakal cerita selanjutnya. Aku bakal cerita ini bagaimana awalnya gitu ya. Setelah semuanya ready, lighting, kamera, aku mulai foto untuk mempromosikan video ini, dan kita mulai action terus ya. Jadi waktu action itu aku sering lihat kamera gitu, karena belum pertama kali buat, ya this is my first time. Jadi produser bilang jangan sering lihat kamera gitu, jangan sering lihat kamera. Ya udah, setelah hari pertama selesai itu memakan waktu sekitar 4 jam. Itu 4 jam sih bukan ya, bakal aku cerita nanti behind the scene-nya. Ya akhirnya hari besoknya sebelum aku pulang ke Hamburg, ke Jerman, aku itu pesawatnya itu sekitar sore gitu, dan aku bakal syuting lagi sama tim Kruger itu hari keduanya. Kita syuting setelah siang gitu jam 1. Dan ya aku sangat senang banget bisa main sama dia, bisa syuting sama dia. Kita syutingnya bukan di hotel, karena aku bisa check out dari hotel itu, karena aku bakal pulang kerja, pulang ke Hamburg itu sore. Dan aku syutingnya ke apartemen dia, dan syutingnya itu di tempat gym. Dia udah punya private gym gitu di rumahnya dia. Jadi semuanya seperti biasa, setting, ya sebagainya. Honestly, waktu aku syuting pertama kali sama dia, karena aku masih gugup, excited, jadi aku merasa itu aku nggak bisa belikan, maksudnya aku tidak memberikan sesuatu yang terbaik di video. Jadi aku nggak terlalu suka video pertama kali sama dia. Tapi aku ada juga video kedua kali sama dia di Berlin baru kali ini. Video yang kedua di Berlin bareng tim Kruger. Video kedua aku benar-benar sangat menikmatin, dan aku pikir itu aku bisa berikan yang terbaik, dan aku suka video. Aku udah lihat trailernya, aku suka videonya. Ya, setelah aku join ke studionya tim Kruger, tim Pierce,
aku coba untuk join ke Fakermed karena Fakermed itu menurutku juga salah satu studio studio yang bagus juga. Dan studionya itu juga sama di Barcelona, Spain. Ya aku join, aku juga sering banget syuting bareng mereka. Ya setelah aku syuting ya setelah itu tahun 2000 akhirnya aku memutuskan untuk break untuk syuting syuting main film panas karena aku bilang ke kalian ya karena the first time before I joined the doing before I joined doing a porn movie, I thought like it's gonna be easy because you will have sex with the sexy guys and you get paid, but it's not the easy job. Ya ini bukan pekerjaan yang enak, ini hard job. Jadi I have a little bit mental breakdown. Akhirnya aku pause break untuk selama 2 tahun gitu. Akhirnya tahun lalu tahun 2020 aku baru memutuskan lagi untuk syuting lagi. Tapi aku sering syuting OnlyFans gitu bareng-bareng sama OnlyFans. Kalian juga pada nanya kenapa sih aku nggak punya OnlyFans. Aku bakal cerita kalian. Pokoknya tontonin aja video ini. Ya akhirnya aku join lagi tahun 2020 dan aku pasti join bareng sama tim karena aku pernah syuting bareng mereka. Jadi it's gonna be easy because I know everybody. Ya aku join bareng mereka dan kalian mungkin pada tahu pada lihat video baru aku bareng tim dan bareng sama pornstar lainnya. Nah, kalian udah tahu bagaimana aku kok bisa sih join ke bintang ya, jadi main film jadi bintang film panas. Ribet banget ngomongnya. Ya aku sekarang bakal cerita aku bakal kasih maksudnya banyak yang nanya ke aku, Kak bagaimana sih bisa join jadi bintang film panas. Kalian bisa aja join bintang film panas. Caranya sih gampang sih, kalian bisa ke website salah satu studio yang sama bintang panas gitu. Kalian bisa klik terus cari be a model. Jadi kalian bisa ambil model, setelah itu bakal kalian registrasi semuanya. Tapi aku nggak pernah be model, aku nggak pernah nulis ke website mereka. Aku nulisnya ke tim programnya langsung. Tapi aku harus kasih tahu kalian kalau kalian pingin join jadi bintang film panas, kalian mesti setidaknya kalau misalnya mau ikut syuting di bagian Eropa, kalian harus tinggal di Eropa karena atau kalau kalian misalnya Lucas atau Mens.com dan sebagainya, kalian salah satunya harusnya tinggal di Eropa atau nggak tinggal di Amerika atau negara-negara yang dekat-dekat Eropa atau Amerika. Kalau kalian tinggal di Indonesia itu susah banget karena ongkosnya aja atau visanya aja itu susah untuk invite kalian untuk main film panas. Kalau misalnya kalian ada juga sih salah satu orang Australia yang jadi bintangnya Lucas Entertainment dan mereka terbang karena mereka gampang, tidak butuh visa untuk terbang ke Eropa atau ke Amerika. Karena kalau di Indonesia kan susah banget untuk ngajuin visa ke Eropa atau ke Amerika. Nah kalau memang kalian ingin join, kalian mungkin bisa waktu kalian jalan-jalan ke Eropa, kalian bisa sekalian syuting. Why not? Itu bisa terjadi. Ya dan juga nih ada juga pertanyaan, Kak kenapa sih nggak punya OnlyFans? Pengen sih punya OnlyFans tapi aku nggak bisa untuk sementara buat OnlyFans karena pekerjaan aku yang susah. Karena OnlyFans itu kalian mesti benar-benar mesti apa sih bahasa Indonesia lupa. Pokoknya kalian mesti benar-benar buat konten setiap saat gitu. Kakak kalau bisa buat konten YouTube, kenapa nggak bisa OnlyFans? Ya gimana? Susah juga karena nggak bisa semua orang mau diajak kolaborasi. Karena model-model yang buat OnlyFans rata-rata susah yang cari di Hamburg karena orang itu kontroversi orangnya, nggak seperti yang di Berlin gampang. Dan aku nggak mau setiap kali
setiap kali saat travel ke Berlin, karena kalau misalnya aku buat OnlyFans travel ke Berlin, aku mesti bayar duit sendiri. Nah, kalau misalnya kita syuting itu dibayarin semuanya, akomodasi, hotel dan sebagainya, dan juga ada masalah makanan, ya. Dan ya pokoknya itu aja kenapa aku nggak bisa punya OnlyFans. Aku ya pasti aku suatu saat aku bakal memikirkan untuk punya OnlyFans. Pokoknya tunggu aja. Nah, aku sekarang bakal cerita bagaimana sih behind the skin sebelum aku mulai sebelum mulai kita syuting Bintang Panas. Nah, misalkan aku udah produser aku bilang mau nggak tanggal ini kita syuting tanggal bla bla bla. Oke. Dan jadi sebelum sebelum waktu satu hari sebelumnya itu aku malamnya mulai bersih-bersih karena aku posisinya bottom. Jadi aku mulai bersih-bersih biar supaya keesok harinya aku gampang untuk prepare lagi. Nah, dan jadi ya untuk keesok harinya aku hanya untuk mulai breakfastnya doang sih. Aku nggak mau jadi untuk jadi bottom itu susah sih sebenarnya, karena kamu nggak mau kan sesuatu hal yang terjadi waktu syuting keluar yang aneh dalam tubuh kalian. Itu jijik banget, nggak enak banget ya. Jadi aku cuma makan itu cuma sekali sebelum aku syuting. Jadi aku cuma sarapan doang. Nah, setelah aku di tempat syuting di hotel atau di apartemen gitu, aku mulai jadi misalnya jam satu kita mesti di sana. Jam 1 di sana. Jadi itu jam 1 bukan kita syutingnya jam 1 pas. Karena kita bisa kita dipreparekan, misalnya kita boleh prepare sendiri gitu. Jadi ya aku mulai bersih-bersih dan sebagainya. Jadi itu kalau misalnya syuting bisa menghabiskan sekitar 4 jam atau 5 jam. Jadi 4 jam atau 5 jam itu bukan hanya untuk syuting adegan film panas, karena dalam 4 jam atau 5 jam itu kita biasanya juga prepare foto, kamera lighting, terus kita juga harus memikirkan diri kita supaya bersih gitu ya. Pokoknya itu aja. Jadi kalau make up. Jadi aku nggak tahu, kalau aku selalu syuting biasanya di Tim Tales atau Fakernet. Aku belum syuting di studio lainnya. Terus juga ada kenapa nggak gabung di Mens.com, Lucas Entertainment. Aku belum berani sih untuk join ke studionya mereka. Mungkin suatu saat aku bakal join, karena aku malas banget untuk registrasi gitu untuk registrasi jadi model. Jadi aku biasanya selalu direct aja message ke mereka gitu. Seperti Pak Kemet juga karena aku udah punya nama di Tim Tales. Aku pernah syuting di Tim Tales, jadi gampang gitu untuk rekomendasi aku gitu ya. Dan juga kalian juga bertanya tentang kesehatan ya. Tentang kesehatan, jadi kita di Jerman itu, di Eropa atau di Amerika, kita ada namanya PrEP. Jadi setiap 3 bulan sekali kita cek diri kita kalau kita punya sakit, misalnya untuk sakit kelamin, sakit kulit dan sebagainya, juga AIDS, HIV dan ya sebagainya gitu. Kita udah kasih obat itu PrEP, jadi setiap hari minum PrEP. Jadi ya untuk sementara belum ada terjadi sesuatu yang aneh-aneh. Aku juga maksudnya bukan yang terjadi yang aneh-aneh, tapi aku namanya PrEP itu bukan saya nggak bagus juga sih pakai PrEP, tapi ya mau gimana, karena aku nggak bisa kalau pakai kondom. Tapi aku nggak mensarankan kalian untuk nggak pakai kondom, karena kondom itu lebih safety. Karena kalau PrEP itu hanya maksudnya mencegah virus HIV. Tapi kalau misalnya sipilis, penyakit lainnya, itu kalian bakal bisa dapat. Dan aku juga pernah dapat seperti sipilis, tapi namanya sipilis itu bisa diobatin, namanya wajar ya. Pokoknya aku anjurkan lebih baik pakai kondom. Jadi ya untuk kalian juga jangan lupa untuk cek, karena lebih baik tahu lebih dini daripada terlambat. Karena kalau misalnya terlambat, sayang hidup kalian, tapi kalaupun kalian sudah memeriksa diri dan hasilnya positif, jangan takut. Karena setiap orang Indonesia berpikir kalau misalnya kalian kena HIV itu hidup kalian bakal habis, maksudnya bakal udah sampai di situ aja. Pokoknya jangan takut, karena
Karena di masa sekarang udah banyak obat-obat yang baik untuk mencegah atau memperlambat virus HIV itu. Makanya pokoknya jangan pokoknya jangan takut, pokoknya jangan takut, dan jangan lupa untuk memeriksa kesehatan kalian juga ya. Sampai di sini aja video kali ini. Kalian udah tahu bagaimana aku bisa join kesehatan dan behind the scene-nya juga. Aku bakal buat video Q&A kalau aku udah punya 1000 subscriber. Makanya support channel aku biar aku dapat 1000 subscriber. Aku bakal buat video Q&A buat kalian. Ya udah, pokoknya sampai di sini aja. Salam dari Fabio Toba.